Dari zaman dahulu sampai sekarang, sumur adalah tempat sumber air. 3 kisah cinta sejati ini lahir berawal di sumur. Kisah cinta sejati yang melahirkan bangsa-bangsa besar, pemimpin besar, penemu-penemu besar, menggenapi janji Allah kepada Abraham. Lihat sekeliling kita bagaimana keturunan Israel menjadi berkat bagi banyak bangsa, menjadi tempat lapangan kerja yang besar. Microsoft, sistem operasi yang kamu pakai di laptop kamu diciptakan oleh Bill Gates, orang Yahudi. Google diciptakan oleh Sergey Brin, orang Yahudi. Facebook diciptakan oleh Mark Zuckerberg, orang Yahudi, dan teramat banyak untuk disebutkan. Ini semua sudah cukup membuktikan firman Allah ke Abraham terbukti benar. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firman-Ku. Kepikir enggak, Allah membentuk kisah cinta sejati nenek moyang mereka itu berawal dari pertemuan di sebuah sumur. Iya, di sumur yang adalah sumber air. Di sumur yang syarat akan makna nubuatan yang digenapi Yesus dengan pertemuan perempuan Samaria di sumur Yakub. 1. Ishak dan Ribka bertemu di sumur lewat pelayan Ishak yang bernama Eliezer menemukan Ribka di sumur. 2. Yakub dan Rahel bertemu di sumur. Putra Ishak dan Ribka, Yakub, mengikuti jejak orang tuanya dan menemukan istrinya Rahel di sumur hanya 1 generasi kemudian. 3. Musa dan Zipora di sumur. Jika kamu masih menganggap hal ini hanya kebetulan, lihat Musa dan Zipora, mereka bertemu di sumur. Kisah-kisah pertemuan di sumur ini sangat mirip, sehingga kemiripannya tidak bisa dianggap hanya kebetulan belaka. Ini adalah kisah dramatis yang telah dirancangkan Allah tentang pertemuan 2 pihak yang tidak saling mengenal. Dan tidak hanya itu, kisah-kisah pertemuan ini melahirkan kisah perjalanan banyak bangsa, menghubungkan tokoh satu sama lainnya melalui benang sejarah dan teologis yang sama. Apa makna yang terkandung di balik pertemuan-pertemuan di sumur itu? Yesus menggenapinya sewaktu bertemu dengan perempuan Samaria di sumur Yakub. Pertemuan Yesus dan perempuan Samaria ini tepatnya tertulis dalam Injil Yohanes. Kisah Yesus bertemu dengan seorang wanita di sebuah sumur dimulai dengan mengikuti cara yang sama seperti kisah Ishak, Yakub, dan Musa. Yesus melakukan perjalanan menuju kampung halamannya, tetapi melewati Samaria terlebih dahulu. Dia bertemu dengan wanita Samaria di sumur yang dinamain sumur Yakub. Bukankah ini menghubungkan cerita ini dengan pertemuan Yakub dan Rahel? Di kisah ini, si wanita datang untuk menimba air, mengikuti pola pertemuan sumur yang sebelumnya. Tapi ada perubahan. Yesus berkata bahwa dia datang untuk menawarkan air hidup dan bukannya air sumur. Jadi Yesus menawarkan kehidupan sehubungan dengan dirinya sendiri, bahwa dialah kehidupan. Namun seperti yang kita lihat, kisah sumur ini dimulai dengan satu pola yang sama, kisah pernikahan. Nah, perhatiin ya. Sekarang kamu mungkin bertanya-tanya seperti apa kisah pernikahan ini nantinya. Tentu saja hal ini Yesus dan perempuan Samaria bukan dialog biasa, karena dialog berikutnya menyoroti batasan hubungan antara kedua pihak.
Ketika Yesus meminta minuman kepada wanita tersebut, wanita itu mengatakan bahwa orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Maksud wanita tersebut adalah bahwa orang Yahudi dan Samaria tidak sepakat tentang tempat beribadah, menyoroti jarak hubungan antara umatnya dan Allah. Dengan kata lain, ayat-ayat ini sepertinya menunjukkan bahwa tidak mungkin perempuan atau kaumnya layak menjadi mempelai Yesus. Namun apa yang terjadi selanjutnya, Yesus menggambarkan ikatan persatuan yang luar biasa antara orang Yahudi, orang Samaria, dan semua penyembah sejati kepada Allah Bapa. Ini adalah jenis ikatan pernikahan yang berbeda dari orang Samaria. Ketahui, wanita ini melanjutkan mengatakan bahwa ketika Mesias datang, dia akan menjelaskan semua hal ini. Dan Yesus menjawab, "Akulah yang berbicara kepadamu." Dalam kitab Yohanes, wanita Samaria ini adalah orang pertama yang Yesus ungkapkan identitasnya sebagai Mesias. Dan perempuan Samaria itu segera meninggalkan tempayan airnya dan membagikan kabar baik tentang siapa Yesus. Jadi ketika Yesus bertemu dengan seorang wanita Samaria di sebuah sumur ini, Yesus menceritakan tentang dialah mempelai pria yang menggenapi cerita pertemuan Ishak dan Ribka, Yakub dan Rahel, Musa dan Zipora. Faktanya, Yesuslah yang disebut mempelai pria dalam Yohanes 3 ayat 27-30. Hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Perjamuan kawin artinya orang-orang yang masuk ke surga adalah orang-orang yang diundang oleh tuan rumah untuk turut berbagi kebahagiaan pesta perjamuan kawin itu. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Apakah kamu sekarang bisa lihat cerita 3 pernikahan di sumur tadi adalah gambaran pernikahan sejati yang di akhir zaman Yesuslah yang akan menggenapi menjadi mempelai prianya.